Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah online pada hari ini. Seperti ada tertulis pada Yesaya 12 ayat 4. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi dan luhur. Mari kita semua mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tentunya akan banyak berkat-berkat rohani yang akan kita dapatkan nantinya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo, apa kabar Jemaat MDC Bogor, Depok, dan Tangsel? Saya berharap jemaat yang sekarang berada dalam kondisi tubuh yang kurang sehat cepat sembuh, dan jemaat yang lain terus boleh mempunyai stamina tubuh yang kuat. Sebagai gembala, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian tetap memprioritaskan untuk mengasihi Tuhan walaupun dalam keadaan yang tidak mudah. Hanya Tuhanlah yang layak terima pujian, hormat, dan penyembahan kita. Hal ini diwujudkan bila kita datang bersama-sama, bersorak-sorai, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Apalagi menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini sesuai dengan Ibrani 10 ayat 25 yang mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hendaknya kita semua tetap bersemangat untuk melakukan ibadah tatap muka. Tentunya dengan berhikmat dan melakukan protokol kesehatan yang ketat. Syarat untuk melakukan ibadah onsite adalah seperti tertera di layar berikut ini. Ayo saudara, janganlah kerajinan kita menjadi kendor untuk beribadah. Percayalah, Tuhan akan memberikan hikmat dan perlindungannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya! Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita berkumpul untuk kita boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan kita secara online. Kita percaya bahwa Allah kita hadir dimanapun kita berada, dimanapun kita beribadah. Amin. Dan kita menaikkan puji-pujian kita bagi Tuhan kita. Kita mau nyatakan siapakah yang menjadi perlindungan kita, siapakah yang menjadi kubu pertahanan kita. Kita mau katakan hanya Tuhan saja, hanya Yesus saja. Mari saudara nyatakan, kalau perisai kami Tuhan, kalau kota benteng kami Yesus, kami aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku.
sungguh Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan, sungguh Allah kita Allah yang dahsyat. Amin saudara. Yes, kita percaya bahwa Allah kita, Allah yang menyediakan untuk setiap kita rencananya indah. Dikatakan di Ayub 42 ayat 2 mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita percaya ketika Tuhan berkehendak, tidak akan pernah gagal saudara. Ketika dia berjanji, tidak akan pernah gagal dalam kehidupan kita. Dan kita ucap syukur karena kita memiliki Tuhan yang tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Dia Allah yang memegang setiap janjinya saudara. Mari kita nyatakan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus, kami aman dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kita percaya bahwa tidak ada rencana-Mu yang gagal Tuhan.
percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Amin, kami aman dalam-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau yang tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Haleluya Yesus, Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Engkau besar ya Tuhan, Engkau layak disembah. Haleluya. Haleluya Yesus, segala sembah pujian bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Segala hormat pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala sembah bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau yang selamatkan kami. Kasih-Mu besar Tuhan. Darah-Mu yang menebus setiap kami. Salib-Mu menebus kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, kami akan syukur kami
kami kepada Engkau, Allah kami yang besar, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan Tuhan. Sungguh karya-Mu sempurna Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan tidak ada rencana-Mu yang gagal Tuhan, dan kami mau hidup di dalam rencana-Mu itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada hari ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan bicara di setiap kami, urapi kami Tuhan Yesus. Telinga kami, hati kami, pikiran kami Tuhan. Kau buka untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kau percaya firman-Mu itu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dan doa firman-Mu itu yang akan mengubahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu pada hari ini dalam tangan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan pesan-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus Allah kami sembah, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Hari ini saya dapat kesempatan untuk bicara sama teman-teman tentang kuasa kebenaran. Ya, bagi saya ini topik yang sangat baik sekali ya untuk kita pelajari, kuasa kebenaran. Apa yang kita mau pelajari hari ini teman-teman? Apa yang kita mau bahas hari ini untuk lebih dalam lagi? Oke, nah kuasa kebenaran kita akan mulai dari firman Tuhan yang mengatakan di Matius 6 ayat 33. Ini sudah hafal pasti dari sekolah minggu ya, dari kecil kita, dari sekolah minggu, dari ikut pelayanan youth sampai sekarang teman-teman yang dewasa sudah pasti paham dan hafal mungkin ya. Matius 6 ayat 33 ya. Yang bunyinya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita sudah sangat hafal akan ayat ini. Ayat ini begitu simpel sebenarnya. Ayat ini mengatakan tentang apa? Tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah bicara tentang pemerintahan Allah, di mana Allah yang memerintah, Allah yang berkuasa sebagai raja, kita adalah anaknya, anak raja. Dan kebenarannya adalah konstitusinya. Konstitusi yang memerintah dalam kerajaan tersebut, yang mengatur dalam kerajaan tersebut. Itu adalah kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Dan hari ini kita sudah tahu, karena minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang hidup dalam perjanjian berkat, hidup dalam perkataan kuasa Allah. Hari ini kita mau lebih dalam lagi tentang kuasa kebenaran. Dan firman Tuhan sudah mengatakan dengan jelas, ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sangat simpel. Ketika cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Kebajikan, kemurahan, kesehatan, kemurahan hati. Apa yang ditambahkan dalam hidup kita? Itu semua akan ditambahkan. Automatically ketika kita apa? Hidup dalam konstitusinya Allah. Ketika hidup dalam pemerintahannya Allah, di mana Allah memerintah, kita hidup melakukan konstitusinya, yaitu kebenarannya, hukumnya Allah. Dan automatically semua akan ditambahkan kepadamu. Pertanyaannya, kenapa kok kayaknya hidup saya tidak ditambahkan gitu ya? Banyak sekali saya berkekurangan dalam banyak hal. Kenapa kejadian kebalikannya? Simpelnya ya tinggal balik lagi ke yang awal. Sudah nggak kita mencari kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya? Oh enak sekali ya kalau kita mencari kerajaan Allah. Apakah itu hanya dengan kita aktif ibadah di gereja? Oh tentu tidak ya. Nah teman-teman, kalau gitu apakah kita melihat, wah kalau gitu enak sekali ya. Maksudnya kita ikut Tuhan tuh, wah semuanya akan ditambahkan. Tapi ketika kita melihat kenapa hidup kita ditambahkan, atau hidup kita malah dikurangkan gitu ya, kita mulai berpikir, kenapa saya tidak ditambahkan gitu ya. Nah saya akan mengutip dari perkataan Paulus di 1 Korintus 15 ayat 10, ini menarik sekali. Paulus berkata, justru karena dia memiliki kasih karunia, saya bacakan ayatnya dengan penuh, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah mungkin kalau tadi kita belum ditambahkan dalam pekerjaan kita sebagai profesional, dalam bisnis kita, pertanyaannya apakah oleh karena kasih karunia, oleh karena kita hidup dalam kasih karunia Allah, kita menyepelekannya dan menggampangkannya. Tidak seperti Paulus, justru dia bekerja lebih keras. Pertanyaan ke dalam hati kita, kalau kita ingin ditambahkan oleh Tuhan, firman Tuhan jelas sekali mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita mau hidup, Tuhan memberi kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan,
Bukan berarti kita jadi santai, bukan berarti jadi kita tidak justru memaksimalkan potensi yang Tuhan kasih buat kita. Justru ketika kita menghormati apa yang Tuhan beri buat kita, kasih karunia yang Tuhan beri buat kita akan bekerja lebih keras. Pertanyaan buat saya, buat teman-teman, sudahkah saya bekerja lebih keras? Seperti Paulus. Dan konstitusinya jelas mengatakan, kebenarannya jelas mengatakan, yang simple lagi, kita kembali kepada yang basic sekali. Mazmur 1 ayat 2-3, ini juga semua sudah hafal. Saya bacakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pertanyaannya, kembali lagi, apakah yang kita perbuat, apa saja itu berhasil? Apa itu apa saja? Semua. Apa itu semua? Apa saja? Nah pertanyaannya, apakah apa saja itu sudah berhasil dalam hidup kita? Atau kita melihat, kok kenyataannya kebalikannya? Begitu. Kok malah kejadiannya berbeda 180 derajat? Kok kebalikannya malah yang terjadi? Mazmur 73 ayat 2-5, Mazmur Asaf mengatakan justru kita melihat malah kok yang kejadian yang berbeda, kejadian yang sebaliknya kenyataannya. Kita melihat orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang yang fasik, justru hidupnya tidak ada kesakitan dalam hidup mereka. Mereka juga justru sehat, gemuk, ya tubuh mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Ketika COVID mungkin kok kayaknya senang-senang aja hidupnya, nyaman-nyaman aja, mereka nggak kena tulah sepertinya. Hidupnya kok sepertinya enak begitu. Kok kenyataannya sepertinya berbeda ya. Justru kita yang kayaknya hidup dalam Allah, kok malah tidak berhasil dalam kehidupannya. Makanya kita menjadi jealous, kita menjadi cemburu terhadap mereka. Kok orang dunia hidupnya malah enak ya ketika COVID ini. Kok hidupnya malah seperti ini ya dalam COVID ini. Namun puji Tuhan, ayat-ayat berikutnya menjelaskan bahwa kita harus mengerti kebenaran itu lebih dalam lagi. Makanya firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya harus kita cari, harus kita teliti, harus kita renungkan, harus kita perdalam. Maksudnya apa? Minta Roh Kudus untuk memberikan kita pewahyuan. Jelas sekali ketika ditelisik lebih dalam. Mazmur 73 ayat 16-17 mengatakan apa? Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Ketika kita masuk lebih dalam dan memperhatikan kesudahan mereka. Ternyata Asaf baru paham. Sepertinya memang, ketika mereka berhasil sekali ya. Tapi justru firman Allah mengatakan mereka itu seperti sekam yang akan berlalu begitu cepat. Seperti sekam yang akan hilang dan sia-sia. Kenapa? Kenapa kok mereka dikatakan begitu cepat akan mereka berlalu? Padahal mereka bertahun-tahun hidup enak. Bertahun-tahun kita melihat orang yang gak kenal Allah hidupnya bahagia sepertinya, hidupnya penuh kemakmuran, hidupnya penuh dengan semua yang mereka inginkan, mereka bisa lakukan. Kok kayaknya kita menderita dan dikatakan malah itu seperti sekam, hidup mereka sebentar sekali. Yes, kalau dalam perspektifnya Allah, kalau kita melihat timeline kita di dunia ini 80 tahun, 70 tahun, paling lama mungkin 100 tahun kalau ada yang sampai 100 tahun ya. Beberapa konglomerat dan beberapa orang yang tua di Jepang dan di Cina ada yang sampai 100 tahun bahkan lebih. Tapi sampai 100 tahun sekalipun, kalau itu dibandingkan dengan hidup kita di dalam kekekalan, bersama Allah, dalam pemerintahannya Allah, dalam pemerintahannya kerajaan Allah, itu gak ada sekukunya. Jadi kalau penderitaan ini disebut sama Paulus yang seketika lamanya, karena dia membandingkan dengan kehidupan yang begitu panjang, begitu lama, begitu bersama-sama Allah itu unlimited gitu. Waktunya tuh enggak setahun, 2 tahun, 20 tahun, tapi selamanya. Artinya apa? Semua kemegahan itu akan lenyap. Sekalipun itu sepertinya bertahun-tahun, berbelas-belas tahun kita melihat orang fasik hidupnya seperti itu. Tapi justru ketika kita melihat ayat ini, kita harus memiliki belas kasihan. Karena kalau kita enggak dekati mereka, kita bawa mereka ke dalam hadirat Tuhan. Kembali bersekutu dengan Allah Sang Pencipta. Apa yang akan terjadi? Mereka akan binasa. Dan binasanya itu bukan yang seketika lamanya, tapi binasa selamanya. Justru inilah panggilan jeritan hati Tuhan buat setiap kita. Mari kita pelajari kuasa kebenarannya lebih dalam lagi. Dan kita ingat, sebenarnya simpel banget. Kalau kita
ingin hidup kita ditambahkan. Konstitusinya, kebenarannya sudah jelas. Konstitusi dalam kerajaannya sudah jelas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah itu maksudnya apa? Apakah kita sudah hidup dalam pemerintahannya Allah? Di mana Allah yang memerintah dan kita yang diperintah dan kita taat dalam kerajaannya. Dan kita melakukan konstitusinya dalam kehidupan kita. Dan kita nggak usah pusing yang lain. Semua akan ditambahkan. Dan kita nggak perlu mengejar segala kebendaan. Kita nggak perlu mengejar segala harta yang orang dunia mungkin kejar. Mungkin cari itu. Makanya kalau teman-teman lihat di koran ya, saya kaget gitu. Ada seorang VP di sebuah bank gitu ya, jabatannya sudah cukup tinggi, sebuah bank swasta gitu ya, tapi kok bisa merampok bank gitu ya, dia rugi 500 jutaan kalau nggak salah, dia mesti menanggung beban bunga ketika dia meminjam 1 miliar gitu ya. Bagi saya nggak masuk akal, kok seorang VP yang gajinya udah 60 juta teman-teman, gaji 60 juta duit semua itu, gajinya 60 juta, tapi kok bisa ya? Bisa udah gaji 60 juta kayaknya udah cukup lah ya. Bagi sebagian besar kita kayaknya udah enak banget gaji 60 juta. Tapi kok bisa ya? Kok bisa? Terpancing untuk sesuatu yang lain. Gitu ya. Dan bisa malah jadi mau ke bank, mau ngerampok bank. Sesuatu yang gak masuk akal. Tapi itu mungkin terjadi saat-saat ini. Banyak orang ingin jadi cepat kaya. Makanya Crazy Rich rame banget gitu ya. Siapa yang gak mau punya uang 20 juta, akan beranak jadi 40 juta, akan beranak jadi 60 juta dalam waktu yang cepat, siapa yang gak mau? Bahkan pendeta aja, seseorang pendeta, saya gak ngasih tau inisial ya, yang begitu antusias dengan hal-hal fenomena seperti itu, dengan robot trading yang seperti itu gitu ya. Sampai mengatakan, jadikanlah semua bangsa sultanku katanya. Wah itu bagi saya agak geli gitu ya mendengarnya, tapi agak sedih dalam hati saya. Artinya masih kebendaan yang dikejar. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan, kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, mempelajari dengan dalam, menggali dengan dalam firman Tuhan, apa yang terjadi semua akan ditambahkan kepada hidup kita. Dan yang Tuhan katakan itu bukan untuk hanya di bumi, tapi di bumi dan kehidupan kita yang setelah ini. Yaitu kehidupan kita yang selamanya bersama Allah. Itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Tapi bukan berarti hidup kita hari ini pun gak sungguh, hidup hari ini pun nyata dan kita harus bertanggung jawab. Nah, saya mau menceritakan sebelum kita menutup, ada 2 kisah yang saya mau ceritakan dan ini relate dengan hidup saya. Pertama kisahnya C.S. Lewis. C.S. Lewis itu seorang yang akhirnya dipanggil Tuhan gitu ya, dan ini relate sekali dengan saya juga gitu ya. Dia dipanggil Tuhan dalam kondisi apa? Dalam kondisi dia ditinggalkan, C.S. Lewis ini ditinggalkan apa? Ditinggalkan oleh ibunya ketika masih usia yang sangat muda waktu itu. Ketika dia masih early age, dipanggil ibunya, kemudian secara emosional ditinggalkan oleh ayahnya. Dan apa yang terjadi? Dia akhirnya banyak sekali, bukan berkurang malah bertambah lagi. Ya, dia mengalami nafas yang susah gitu, ada masalah respirasi, masalah pernafasan. Kemudian apalagi terjadi? Ketika Perang Dunia Pertama dia ikut, dia malah terluka. Dan belum sampai situ, ketika dia menikah, istrinya meninggal mendahului dia. Pain demi pain, kesakitan demi kesakitan, masalah demi masalah justru terjadi bagi seorang yang mengasihi Tuhan, teolog yang mengasihi Tuhan namanya C.S. Lewis ini gitu ya. Dan bagi saya ini menarik banget gitu ya. Dan ada satu perkataan dia yang saya notice ya. Saya baca dalam 2 bahasa. Teman-teman nanti bisa pahami ya, ini menarik sekali. Bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa pain insists on being noticed. God whisper to us in our places, speaks in our conscience, but scream in our pain. It is his megaphone to awaken a deaf world. Bahasa Indonesianya saya bacakan buat teman-teman. Rasa sakit itu, pain itu, bersikeras untuk diperhatikan. Tuhan berbisik kepada kita dalam kesenangan kita. Justru dalam kesenangan dia berbisik, whisper katanya. Berbicara dalam hati nurani kita, tetapi berteriak dalam kesakitan kita. Dan itu adalah megafonnya Tuhan untuk membangunkan dunia yang tuli. Maksudnya apa? Justru kadangkala kalau orang dunia sepertinya berhasil, hidupnya enak gitu ya. Kalau kita malah ada orang tua yang Kristen yang malah justru menguburkan anaknya, memakamkan anaknya. Sepertinya dunia melihat kok tragis banget hidup sebagai Kristen. Tapi ketika dia melihat keluarga itu, keluarga yang mengalami hal seperti itu, tapi kok bisa masih berpengharapan? Kok masih bisa hidupnya
penuh damai sejahtera, biarpun mengalami kejadian tragis begitu. Dan C.S. Lewis pun sama, karena dia paham, justru oleh karena kejadian-kejadian tragis demi tragis yang dia alami. Tapi ketika itu, dia mampu memperlihatkan kepada dunia, sekalipun aku mengalami banyak hal tragis, aku memperlihatkan kepada dunia damai sejahtera yang aku peroleh dari Tuhan, damai sejahtera yang gak bisa hilang. Ada sukacita yang gak bisa digantikan oleh apapun di dunia ini. Itulah yang akan membuat dunia mendengar seperti kencangnya megafon. Mungkin di antara kita ada yang sakit bertahun-tahun, mungkin ada yang kena penyakit kanker, tapi Tuhan belum angkat itu, Tuhan belum sembuhkan itu. Tapi ketika mereka melihat kesaksian hidup saudara, biarpun masih berobat dalam kankernya, mengharapkan kesembuhan dari Tuhan, tapi justru memperlihatkan sukacita dan pengharapan, dan ada damai sejahtera yang melampaui akal dalam hidup teman-teman. Justru dunia akan melihat, dan itu akan jadi megafonnya Tuhan. Akan membawa justru orang yang tadinya frustasi, depresi, tapi melihat hidup kita, mereka justru punya harapan untuk berpaling kepada Tuhan. Jalan Tuhan seperti tidak pernah kita bayangkan. Apa mungkin ada duit dalam daging yang Tuhan kasih buat hidup kita? Saya mengalami ketika saya kuliah, saya pernah melayani di sini sebelum lulus S3 gitu ya. Waktu itu saya habis ketemu pastor di sini ya. Waktu itu belum dipanggil Tuhan juga. Waktu itu saya melayani gitu ya, waktu belum kuliah, S3 belum lulus gitu ya. Saya mengalami beberapa hal tragis dalam hidup saya. Hal tragis pertama, saya ketika menyiapkan disertasi, laptop saya dijebol maling di Depok gitu ya. Ketika malam-malam saya meeting, diambil maling itu setas, hilang laptopnya, hilang datanya, USB-nya hilang semua. Belum cukup sampai situ. Awal Maret 2020, ibu saya dipanggil Tuhan. Bulan yang sama dengan pastor di tempat kita ini, dengan Pastor Fu. Kejadian kedua yang tragis, tapi belum selesai. Ketika saya sidang S3, sidang saya ada sidang pertama, sidang proposal, sidang proposal, kemudian sidang tertutup, kemudian sidang hasil penelitian dulu baru tertutup, habis itu terbuka. Ada 4 sidang yang saya harus alami. Ada 4 sidang demi sidang yang harus saya lewati ketika S3 gitu ya. Apa yang terjadi belum selesai tadi, udah laptop hilang, ibu saya dipanggil Tuhan gitu ya. Yang ketiga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah waktu itu mata saya mengalami ablasi retina. Retinanya lepas dari mata saya. Dan ketika itu saya sidang dalam kondisi apa teman-teman? Kata dokter mata kanan saya cuma 5% bisa melihat. Tapi puji Tuhan saya bisa disidang dengan beberapa profesor dan puji Tuhan lulus. Saya cuma bisa mengatakan oleh karena damai sejahtera yang membuat saya tetap tenang. Dalam kondisi yang sepertinya orang lain mungkin nggak ngelihat karena nggak kelihatan gitu. Dan puji Tuhan sekarang sudah Tuhan pulihkan dan Tuhan wah luar biasa ini. Ketika dioperasi pun dokternya bingung ini salah satu yang terbaik yang hasil yang bisa terjadi. Saya bilang ini kemurahan Tuhan. Kisah yang kedua saya mau tutup kisah hari ini dengan kuasa kebenaran. Yaitu kisah John Sung. Teman-teman mungkin sudah pernah dengar kisah penginjil yang telah menggoncang gereja di Cina, di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, termasuk Surabaya dan kota Bogor. Seorang yang dipanggil Tuhan menjadi obornya bagi Asia dan menjadi berkat bagi banyak orang di gereja Tionghoa di Indonesia bisa berkembang oleh karena pelayanan John Sung waktu itu. Orang melihat pelayanannya yang sukses luar biasa, tapi kalau kita melihat prosesnya, dia dilahirkan 27 September 1901 di Fujian di Cina. Dia lahir dari seorang anak pendeta, dia bukan lahir dari berkecukupan gitu ya. Masa kecilnya pun nakal, emosional gitu ya. Dia pokoknya ribut sama adiknya, pernah takut dimarahin bapaknya sampai loncat ke sumur gitu ya. Habis itu bapaknya ngomelin dia. Ketika bapaknya ngomelin dia, bapaknya bukannya senang habis ngomelin dia malah nangis bapaknya. Ya, dia nggak tega, tapi sampai anaknya bingung kok ini habis marahin saya malah nangis bapaknya. Hati bapaknya begitu dalam gitu ya. Pendek cerita akhirnya umur 12 tahun dia ikut bapaknya juga pelayanan jadi pengkhotbah cilik gitu ya. Dan akhirnya dia punya cita-cita. Dia punya cita-cita saya mau memperbaiki tempat saya tinggal ini, saya mau kuliah lagi. Tapi orang tuanya bilang saya nggak ada dana. Akhirnya dia berdoa kepada Tuhan. Akhirnya puji Tuhan ada jalan keluar, ada beasiswa. Pendek cerita dia berangkat ke Amerika. Nah pas di Amerika, ternyata apa yang dialami oleh John Sung, dia cuma mendapat beasiswa untuk pendidikannya, tapi untuk akomodasi dan makan dia nggak dapat.
Akhirnya apa? Dia mesti kerja di toko, jadi pembersih. Dan dia lakukan itu. Dia lakukan bersih-bersih, bekerja di luar waktu kuliahnya. Dan dia bisa melulus mata kuliah demi mata kuliah, dan akhirnya dia menjadi sarjana. Dia kuliah di bidang fisika dengan penjurusan waktu itu kimia gitu ya, dan akhirnya mendapat hasil yang terbaik. Dan dunia bingung gitu, kok bisa gitu ya. Bisa hasilnya seperti ini. Akhirnya dilirik oleh pemerintah Cina, akhirnya dapat beasiswa S2 lagi. S2 juga enggak kalah, menjadi yang terbaik ketika S2 Jonsung ini. Dalam bidang sains, banyak perusahaan untuk mulai melirik dia. Tapi akhirnya karena begitu sibuk untuk kuliah, dia agak mulai mundur, akan mempelajari, merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan siang dan malam gitu ya. Mungkin kalau zaman sekarang bukan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam kesukaannya, tapi kesukaannya nonton Netflix, kesukaannya nonton yang lain gitu ya, drama Korea, bukan kesukaannya merenungkan firman Tuhan. Dan dia mulai mundur. Dan akhirnya apa? Dia lanjut lagi tapi S3, karena begitu hebat pendidikan dia. Dia lulus PhD dia dalam waktu yang cepat. Kalau saya 5 tahun, bulan terakhir malah. Kalau dia begitu cepat dia lulus S3, akhirnya banyak perusahaan mau mempekerjakan dia. Wah, dia berprestasi sekali. Tapi apa yang terjadi? Tuhan memanggil dia, yakin kamu mau di bidang itu? Akhirnya apa? Dia kuliah lagi, teologia. Dan ketika dia kuliah teologia, apa yang terjadi? Wah, dia begitu berjaya, hebat juga dalam kuliah teologia. Bahkan kadang-kadang mengejek teman-teman pendeta yang kuliah waktu itu. Nah, ini yang menjadi sedih juga ya. Saking dia pintarnya gitu, saking jeniusnya. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya makin lama dia belajar, dia malah sepertinya ada yang hilang dalam hidupnya. Kayaknya gue salah nih. Akhirnya dia malah mulai mempertanyakan imannya. Dia mulai mempelajari agama-agama leluhurnya dia. Dan apa yang terjadi? Dia mundur dari Tuhan. Dan puji Tuhan, ada seorang gadis cilik 15 tahun yang berkhotbah dan dia dengar khotbahnya itu. Akhirnya apa? Jonsung bertekuk lutut, berdoa, akhirnya mulai lagi baca firman Tuhan. Dan ada satu firman Tuhan di Lukas yang mengatakan bahwa Tuhan sudah mengampuni dosamu yang begitu dalam. Akhirnya dia menangis sejadi-jadinya. Akhirnya tekanan jiwa yang begitu besar, akhirnya apa yang terjadi? Dia masuk rumah sakit jiwa. Dan ketika dikirim ke rumah sakit jiwa, dia dikasih nggak boleh pegang apa-apa, cuma boleh bawa Alkitab, pena sama kertas. Apa yang terjadi? Dia akhirnya menginap di rumah sakit jiwa selama 193 hari. Dan ketika 193 hari ini, apa yang dilakukan? Dia merenungkan firman Tuhan, Kejadian sampai Wahyu sebanyak 40 kali. Siapa di sini yang sudah hatam Alkitab sampai 40 kali? Jonsung pernah itu. Dan dia melakukan eksegese, dia melakukan penelitian, penulisan demi tulisan yang dia hasilkan justru ketika dia bergumul dalam Tuhan selama 193 hari. Justru inilah yang melahirkan seorang Jonsung yang sesungguhnya. Dan dia mengatakan, justru rumah sakit jiwa ini menjadi sekolah yang paling berharga bagi dia. Apa yang kita bisa pelajari teman-teman? Saya bisa simpulkan, apapun profesi kita sebagai hamba Tuhan, mau sebagai pebisnis itu juga hamba Tuhan. Mau jadi dosen, itu juga hamba Tuhan. Jadi pendeta, itu juga hamba Tuhan. Semua kita adalah hambanya Tuhan. Kalau bukan hamba Tuhan, hamba siapa lagi? Dan kita harus apa? Belajar dari Jonsung. Mari kita mengalami kuasa kebenaran. Ketika kita mengalami sesuatu hal yang seperti di luar pikiran kita, kembali kepada firman Tuhan. Cari firman Tuhan. Bahkan sampai Jonsung seperti Jonsung 40 kali dia baca firman Tuhan. Dan akhirnya dia mengalami breakthrough dalam hidupnya. Mari teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih. Kisah Jonsung ini menjelaskan kepada kami bahwa kejayaan begitu luar biasa, buah-buah yang dihasilkan dalam hidup Jonsung di Asia ini Tuhan. Itu bukan karena yang lain, tapi karena dia mengalami kuasa kebenaran. Bukan karena dia hebat S1, S2, S3 kimia, bahkan itu dia buang. Dia buang ijazah S1, S2-nya di tengah laut. Cuma ijazah S3 yang dia bawa untuk memperlihatkan kepada orang tuanya. Dia buang itu. Semua yang kuanggap berharga, kuanggap sampah oleh karena Kristus. Teman-teman, mari kita kembali kepada prinsip yang sederhana. Kalau kita ingin sesuatu ditambahkan ke dalam hidup kita, kebajikan, kemurahan, kesehatan, janjinya Tuhan, perjanjian berkat buat hidup kita. Mari kita kembali kepada yang sederhana itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan ujilah aku, kata Tuhan. Dan kita akan lihat ketika hidup dalam konstitusinya Allah. Hidup dalam pemerintahannya Allah. Kita akan mengalami dan menyelesaikan apa yang menjadi tujuan Allah dalam hidup kita. Terima kasih
Tuhan Yesus memberkati. Kita ucap syukur saudara untuk firman Tuhan yang baru kita terima, yang baru kita dengarkan. Kita percaya firman Tuhan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini kita mau berikan persembahan kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Saya akan bacakan satu ayat di dalam Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang senantiasa menuntun setiap kami Tuhan dengan firman-Mu Tuhan Yesus yang menerangi jalan kami Tuhan. Dan pada saat ini kami memberikan persembahan kami Tuhan sebagai rasa syukur kami Tuhan Yesus. Mari Tuhan yang pakai setiap persembahan kami Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan yang terus memberkati setiap kami dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Allah yang kami sembah kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat memberi, saudara memberikan dalam transfer yang ada di layar. Kita nyatakan lagu ini, Yesuslah pengharapanku. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Kepadamu aku percaya, ku pegang janjimu, ku dapat kemenangan di dalam namamu. Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya, aku percaya, aku percaya. Yes, amin. Pada ibadah minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Paulus Haryanto. Ibadah dilaksanakan secara hybrid, secara online di YouTube MDC Bogor Online pada hari Sabtu 16 April pukul 5 sore dan secara onsite di MDC Bogor, Jalan Pajajaran 2 nomor 8 pada hari Sabtu 16 April pukul 5 sore dan Minggu 17 April pukul 9 pagi. Ibadah onsite juga dilakukan di MDC Depok, Gema Kasih, Jalan Cempaka nomor 12 dan di MDC Tangerang Selatan, Ruko Melati Mas, SR 15 nomor 19 dan 20 pada hari Minggu pukul 9 pagi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mulai kembali beribadah secara onsite dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan aturan setempat yang ada. Ibadah Jumat Agung pada tanggal 15 April 2022 akan dilayani oleh Pastor Mimi Santosa. Ibadah akan diadakan secara online dan onsite. Ibadah online dapat mulai diakses pada pukul 9 pagi di YouTube MDC Bogor Online. Dan ibadah onsite di Depok dan Tangsel diadakan pukul 9 pagi. Dan di MDC Bogor pada pukul 9 dan 11. Jemaat dapat melakukan pendaftaran melalui nomor yang tertera pada layar. Doa Fajar diadakan pada hari Senin pukul 5:30 pagi dan doa Jemaat Rabu diadakan pukul 6:30 malam. Kegiatan doa dilakukan via Zoom. Untuk informasi dan meeting ID dapat menghubungi pemimpin kesan dan sekretariat. Doa puasa jemaat diadakan pada hari Sabtu 16 April pukul 2 siang via Zoom. Setiap pelayan wajib mengikuti doa ini. Mari jemaat tetap semangat dalam mengikuti kesan. Kesan dapat dilakukan secara online, onsite maupun hybrid. Mari bertumbuh bersama dalam komunitas yang saling membangun. Bagi jemaat yang memiliki anak balita hingga kelas 6 SD, mari dukung anak-anak kita untuk beribadah secara online via Zoom. Untuk informasi, waktu, dan meeting ID dapat menghubungi Kak Silia dan Kak Sari. Halo adik-adik,
Paskah kita tahun ini Be Forgiven yang akan diadakan tanggal 16 dan 17 April. Akan ada lomba menghias telur Paskah. Pastikan semuanya ikut ya. Baca ketentuan lombanya. Paskah kali ini akan diadakan di jam ibadah adik-adik WEC IMPK, SS1 Kemang, SS2 Tangsel, dan Depok. Ayo adik-adik, tunggu apa lagi? Ajak teman-temanmu dan saudara-saudaramu ya. Dan pastikan kalian semua hadir dan mengikuti lombanya. Tuhan berkati. Saudara, kebenaran firman baru saja disampaikan. Terima kasih buat hambanya Pak Albert yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah semua kita semakin dikuatkan dan menyongsong perayaan Paskah. Karya salib Kristus itu terus mengingatkan kita bahwa ada kuasa yang menyertai akan pemberitaan Injil. Ada kemampuan yang Roh Tuhan berikan untuk setiap kita menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat Tuhan dan mari kita kembali masuk dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjadi berkat bagi semua orang. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati di salib dan yang sudah bangkit membuktikan bahwa Dia hidup menyertai Bapak Ibu sekalian. Dan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, saudara dimampukan untuk menyampaikan kabar kebenaran kepada dunia bahwa masih ada pengharapan, masih ada keselamatan yang tersedia bagi mereka. Sehingga kemanapun Bapak Ibu pergi, kasih karunia Tuhan menyertai, damai sejahtera Tuhan tinggal tetap dalam kehidupan Bapak Ibu. Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus yang diberkati, mari kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.